Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik anak usia dini. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik, authentic assessment, adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, pengertian penilaian autentik yaitu suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Fungsi penilaian autentik menurut Mas Nur: fungsi pembelajaran, fungsi administrasi, dan fungsi bimbingan. Tujuan penelitian autentik menurut Mardia Mauner: 1. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. 2. Menentukan kebutuhan pembelajaran. 3. Membantu dan mendorong siswa. 4. Membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. 5. Menentukan strategi pembelajaran. 6. Akuntabilitas lembaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ciri-ciri penilaian autentik anak usia dini: harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja atau performance serta karya yang dihasilkan. Penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam penilaian, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan atau kompetensi proses peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik menggunakan berbagai teknik sesuai tuntunan kompetensi, serta menggunakan berbagai sumber ataupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif, yang tidak mengandalkan tes semata. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasan kuantitas. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Prinsip-prinsip penilaian autentik. Prinsip penilaian autentik diantaranya yaitu objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal, sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Manfaat penilaian autentik. Manfaat penilaian autentik adalah untuk mengetahui dan memantau kemajuan serta perkembangan belajar siswa dan sebagai umpan balik bagi siswa dan juga guru sehingga efektivitas pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Manfaat penilaian autentik akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran tematik terpadu di lingkungan sekolah dasar. Kelebihan penilaian autentik yaitu: A. Berfokus pada keterampilan, analisis, serta keterpaduan pengetahuan. B. Meningkatkan kreativitas. C. Merefleksikan keterampilan dan pengetahuan secara real pada dunia nyata. D. Mendorong kerja secara kolaboratif. E. Meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. Kelemahan penilaian autentik yaitu A. Lebih membutuhkan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi.
B. Cukup mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal. C. Lebih menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. D. Sifat subjektif dalam pemberian nilai yang dilakukan guru akan cenderung menjadi biasa. E. Sifat penilaian yang unik menjadi tidak dikenali siswa. F. Bersifat tidak praktis dalam penilaian terhadap siswa yang lumayan banyak dalam satu kelas. G. Tantangan bagi seorang guru untuk mengembangkan berbagai jenis materi agar dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran berdasarkan kada yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.